Ya ini kemudian menyentuh rasa emosional kita semua ya. Mengapa kemudian ini bisa terjadi? Dilakukan oleh seorang calon dokter spesialis anestesi. Dan ini pula dilakukan di lingkungan rumah sakit yang kita tahu betul, bahkan saya yakin di rumah sakit sebagai tempat yang harusnya aman dan juga nyaman bagi pasien dan juga keluarga. Apa yang kemudian dirasakan dan juga ada di benak pelaku untuk bisa melakukan tindakan yang begitu keji terhadap keluarga pasien. Dan informasi ya, korbannya tidak hanya satu orang tapi lebih daripada itu, dan juga ada dugaan kelainan seksual. Mengapa ini baru muncul sekarang? Ini akan kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir pemirsa bersama dengan kami di studio. Apa kabar Indonesia Malam? Sudah ada Mas Reza Indragiri selaku pakar psikologi forensik. Selamat malam Mas Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah hadir bersama dengan kami ada Dr. Nazriel Nazar, ini selaku dokter senior, ketua juga Biro Hukum dan Pembelaan Anggota PBID 2019-2021. Selamat malam Dr. Nazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga tersambung pemirsa melalui sambungan Zoom bersama dengan kami ada Dr. Gigi Mirza Mangku Anom SPKG. Ini merupakan dokter spesialis konservasi gigi. Beliau pula merupakan influencer yang juga pertama kali informasikan ada kejadian ini di media sosial. Selamat malam dokter. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Mirza, kita coba ingin tanya dulu, dari mana pertama kali Anda mendapatkan informasi ini dokter? Pertama, saya mendapatkan informasi itu dari salah satu akun sosial media Instagram, membagikan kisah ini tapi hanya sepintas. Lalu saya mendapatkan informasi yang diduga sebagai kronologinya, yaitu melalui WhatsApp. Ya, kemudian saya merasa tersentuh hati saya. Ini kejadian yang sangat keji dan biadab. Sehingga bagi saya ini harus dibongkar, harus diungkap. Sehingga saya tergerak untuk ini saya harus ungkap kronologinya, dan kemudian keluarga korban juga menghubungi saya, kakak kandung korban dan juga adik kandung korban. Iya, pada saat itu apa yang kemudian disampaikan oleh keluarga korban ini, Dokter Mirza? Kalau dari keluarga korban, jadi mereka menyampaikan bahwa berterima kasih yang pertama karena sudah dibantu untuk disebarluaskan. Lalu yang kedua meminta untuk dibantu tetap dikawal. Dan yang ketiga mereka menceritakan kronologinya versi dari keluarga. Tentu tidak sedetail kronologi yang sudah beredar di sosial media, karena dari keluarga juga dapat informasinya dari RSAS atau dari universitas itu tidak begitu lengkap. Nah, sehingga pada akhirnya dapat press release dari polisi, kemudian ini menjadi terbuka gitu. Oke. Intinya keluarga menceritakan seperti itu dan menceritakan bahwa kejadian tanggal 18 itu pelaku itu sempat direkam dia sedang mondar-mandir di lorong rumah sakit. Ya, Dokter Mirza, Anda kan juga merupakan seorang dokter yang juga kemudian fokus juga terkait dengan pendidikan dokter begitu ya. Mengapa hal ini kemudian bisa begitu dengan mudahnya terjadi di lingkungan rumah sakit, Dokter Mirza? Kita nggak bisa masuk di akal nih membayangkan hal ini, dokter. Oke, baik, terima kasih. Jadi pengalaman saya ya dan informasi yang saya dapatkan dari sekitar bahwa rumah sakit itu adalah suatu fasilitas publik yang harusnya menjadi tempat yang aman buat pasien. Namun kita perlu ingat juga bahwa di situ banyak sekali tenaga medis yang sibuk ya, dan peserta pendidik spesialis, PPDS, PPDGS mungkin, dan juga koas itu kan juga belajar di rumah sakit itu. Yang harusnya menurut saya, dan itu sudah pasti sudah dilakukan, ini dalam tanggung jawab dari kampus dan rumah sakit dan juga dosen. Tapi dosen itu juga sebagai fungsional atau dokter praktek di situ, dan banyak sekali kegiatan. Jadi beban dosen terlalu besar menurut saya. Jadi sehingga pengawasan ini sering lolos, sering tidak terawasi, sehingga terjadi masalah-masalah seperti ini, bahkan bullying dan lain sebagainya, senior dengan junior dan lain sebagainya. Ini tidak sepenuhnya diketahui oleh pihak kampus atau rumah sakit gitu. Oke, Dokter Nazar, Anda juga sepakat itu kan mungkin salah satu penyebabnya, lagi-lagi kita dengar ya ada ulah dari dokter PPDS yang melakukan tindakan yang begitu keji, Dokter Nazar. Iya, kalau terlebih dulu
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaannya. Begini, terlebih dulu formal saya harus menyampaikan, walaupun tidak cukup hanya duka dan bela sungkawa, nggak cukup. Walaupun saya tidak sampai hati juga mengatakan ini suatu perbuatan biadab seperti yang dikatakan tadi. Duka kami itu bagi korban dan juga bagi organisasi kami. Sejawat pelaku itu. Nah, sederhana kita dengan mudah mengatakan ini pasti ada suatu kelainan mental. Tetapi buat saya tidak cukup hanya itu. Yang pasti tadi sejawat Mirza sudah mengatakan. Di satu sisi, di tempat kejadian itu, mesti ada yang bertanggung jawab tentang paling kurang. Pada level paling bawah. Pengawasan. Pengawasan itu ada di institusi itu. Kalau dia adalah residen, dia itu adalah murid, dia adalah pelajar, dia anggota dari atau calon anggota dari Perdatin, perhimpunannya itu. Lalu dia PPDS atas nama universitas. Itu pertanggungjawabannya juga ada secara akademik. Tetapi menyangkut pengawasan, kita nggak boleh tidak fair. Di tempat kejadian, Rumah Sakit Hasan Sadikin bertanggung jawab penuh tentang itu. Persoalan porsinya bagaimana, itu ada SOP, ada ketentuan, ada aturan-aturan yang bisa diikuti. Jadi nggak bisa lepas dari itu. Saya teruskan bahwa dengan dilepaskannya, as soon as possible dia dikembalikan ke fakultasnya, kembalikan ke bagiannya, dikembalikan ke universitasnya, itu oke, administratif. Tetapi itu tidak menghapuskan tanggung jawab waktu di situ. Oke, tanggung jawab di situ kuncinya, Dokter Nazar ya. Termasuk dan jangan juga lupa, dokter. dia baru pada semester kedua kalau saya tidak salah. Itu baru melewati 6-7 bulan. Itu dia, sampai di sana, Dokter Nazar. Ini baru 2 semester, masih murid PPDS. Mengapa dia kemudian bisa begitu leluasa melakukan tindakan ini, menggunakan obat bius dengan seenak dia sendiri gitu ya dokter ya, begitu biadab tindakannya dilakukan di lingkungan rumah sakit. Dokter Mas Reza, Anda bisa menjelaskan hal ini? Apa yang kemudian ada ya di benak pelaku ini? Justru kefasihan itulah, tadi kan dokter mengatakan ini semester 2, muncul pertanyaan, kok bisa-bisanya calon dokter spesialis yang baru semester 2, tapi sudah sedemikian fasih melakukan kejahatan itu. Kenapa saya gunakan kata fasih? Karena begitu saya simak kronologi peristiwa sebagaimana yang dimuat di media massa, begitu lancar dia memilih lokasi, begitu jitu dia memilih waktu, begitu dahsyat dia memilih instrumen kejahatan yang akan digunakan untuk melumpuhkan calon korbannya. Kefasihan ini justru boleh jadi merupakan indikasi. Sejak awal saya sampaikan bahwa korban oknum dokter yang satu ini boleh jadi lebih dari satu. Korbannya? Iya, kefasihan itu pertimbangan saya untuk membangun spekulasi. Baru 2 semester, Dokter Reza? Tadi makanya saya katakan, baru 2 semester sudah sedemikian dahsyat perbuatan jahatnya. Ini menandakan dia tampaknya, boleh jadi ya, ini tentu saja harus diinvestigasi, dia sudah mengalami proses pembelajaran untuk melakukan aksi kejahatan itu. Sehingga tingkat kecanggihan perilaku jahatnya pada saat ini sudah sedemikian, tadi saya gunakan kata fasih. Tambah lagi, kenapa saya memilih untuk berspekulasi yang sedemikian ekstrim, bahwa korban boleh jadi lebih dari satu. Ada riset yang mengatakan, simpulannya, kalau kita bicara tentang pelaku perkosaan yang berulang, berarti residivis, kecenderungannya apa? Trennya apa? Setelah dia memangsa 5,8 orang korban, baru dia berurusan dengan hukum. Artinya, korban pertama dia lolos, korban kedua pelaku juga lolos, korban ketiga lolos, korban keempat lolos, korban kelima lolos, menjelang masuk ke korban keenam, baru dia dipergoki oleh hukum. Atas dasar hasil studi ini, maka izinkan saya, mudah-mudahan tidak bermaksud untuk mendramatisasi atau membuat situasi menjadi penuh dengan kekalutan. Tetapi saya pikir demi kepentingan kita semua, agar tingkat kewaspadaan kita super maksimal terhadap oknum dokter jahat ini, izinkan saya untuk membangun spekulasi sejauh itu.
Itu yang juga kemudian sedang diselidiki oleh pihak kepolisian, di mana polisi juga kemudian menyampaikan nampaknya korban lebih dari satu, diduga ada 3 korban di sini yang kemudian memang masih dimintai keterangan. Dan pula yang kemudian membuat kita tercengang juga, pelaku diduga memiliki kelainan seksual. Pertanyaannya, mengapa itu baru muncul sekarang? Dr. Nazar, jawab nanti. Sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.